Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada pemirsa channel Babu Salam Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama dengan saya di kajian ta'lim muta'alim kepada seluruh para santri dan alumni di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan yang kedua ini kita memasuki membahas tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita kaji tentang kelebihan anak cucu Adam dibanding dengan makhluk Allah yang lain atau ala jamil alam. Karena wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Sayyidil Arabi wal Ajam ini adalah sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Sayyidil Arabi wal Ajam itu yang menjadi tuannya bangsa Arab dan bangsa di luar Arab atau bangsa Ajam. Artinya Rasulullah itu bukan menjadi nabi bagi umat Islam saja. Tetapi Nabi Muhammad adalah nabi bagi seluruh umat manusia. Nabi bagi seluruh umat manusia. Karena ada dua hal penting di sana. Yang pertama, sampel kemanusiaan itu adalah Rasulullah. Sampel kemanusiaan adalah Rasulullah, baik dari wujudnya maupun dari perilakunya. Jadi Rasulullah itu merupakan contoh terbaik dari sisi kemanusiaan, baik dari wujudnya, dari bentuknya, maupun dari esensi kemanusiaan itu sendiri, dari perilakunya. Makanya kalau di dalam kajian Sayyid Ja'far Al-Barjanji di Wakana 17, itu beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzatin wa sifatin. Ada dua, khalqan bentuknya, wa khuluqan dan perilakunya, zatnya dan sifatnya. Saya kasih contoh. Rasulullah itu menjadi sebuah sampel, menjadi sebuah contoh besar bagi setiap manusia dimanapun berada. Maka contoh yang paling ideal dari sosok manusia, baik dari bentuknya adalah yang paling ideal adalah Rasulullah SAW. Dari bentuknya, Rasulullah itu sosok manusia yang sangat luar biasa. Tidak bisa digambarkan, karena pada saat Rasulullah bersama dengan seseorang yang pendek, maka Rasulullah lebih tinggi di atasnya. Pada saat Rasulullah bersama dengan orang yang jelek, Rasulullah lebih bagus sedikit di atasnya. Pada saat Rasulullah bersanding dengan Nabiullah Yusuf sekalipun, maka Rasulullah akan lebih ganteng di atas Nabiullah sedikit. Ini sosok manusia secara bentuknya yang sangat luar biasa. Allah menciptakan satu manusia yang sangat sempurna dalam bentuknya dan sangat sempurna pada perilakunya, pada khuluknya, pada esensi kemanusiaannya. Maka Allah menyebutnya, Allah memujinya di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin adzim. Bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada sebuah perilaku, sebuah akhlak yang sangat mulia. Maka tidak salah kalau kemudian Nabi Yuna Muhammad itu sebagai manusianya manusia.
baik pun di dalam bentuknya maupun di dalam perilakunya. Kadang kita kan terbalik. Memang wujudnya manusia, tetapi kadang perilakunya belum tentu menggambarkan sifat-sifat kemanusiaan. Karena kalau kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam kekurangan, kita mestinya harus menyadari bahwa manusia itu sosok makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Pemahaman tentang jauh dari kesempurnaan itu juga harus dimiliki oleh setiap manusia yang lain. Sehingga kemudian manusia yang satu dengan manusia yang lain akan memaklumi kekurangan manusia yang lain. Tidak kemudian menganggap dirinya yang paling terbaik, kemudian menganggap yang lain itu keliru, salah. Penyadaran diri kita sebagai manusia bahwa makhluk manusia itu dhaif, ada banyak kekurangan-kekurangan yang ada, maka muncul pemakluman bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan tidak sama. Maka kalau kemudian ada manusia yang tidak sama dengan kita, maka muncul pemakluman. Lau sya'ala ja'alakum ummatan. Kalaulah seandainya Allah mau menciptakan manusia itu pada jenis yang sama, maka Allah bisa. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kita seragam, tidak menghendaki kita sama. Maka perbedaan dalam sisi kemanusiaan adalah bagian dari sebuah ketetapan, dari sebuah takdir Allah. Maka memahami perbedaan-perbedaan, baik sifat, perilaku, dan lain sebagainya, adalah keharusan bagi setiap manusia. Setiap manusia. Baik pun dalam banyak hal. Semua ciptaan Allah, manusia Indonesia, manusia Afrika, manusia Cina, manusia Arab, manusia Timur Tengah, manusia Eropa, semua manusia ciptaan Allah dalam bentuknya yang beragam, berbeda-beda. Memaklumi kebiasaan-kebiasaan pada setiap sisi kehidupan manusia adalah sebuah keharusan. Maka kalau kita sadar bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah tidak sama, baik pada bentuknya maupun pada perilakunya dan kebiasaannya, maka maklumilah perbedaan-perbedaan yang ada. Tanpa harus mengedepankan kita saling menghujat satu sama lain. Tetapi mari kita kedepankan. Kalau kemudian ada sesuatu yang tidak sama dengan kita, maafkan saja, maklumi saja. Maka itu sesuatu hal yang indah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Rasulullah membangun peradaban pada masa itu dengan banyak melakukan pemakluman. Rasulullah membangun Islam pada masa itu juga banyak melakukan pemakluman. Banyak melakukan kesamaan. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan pemaksaan. Kita bisa lihat saja dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak banyak, baik sebelum itu maupun setelah Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fathu ila akhirih wallahu a'lam bimurad. Itu sendiri kemudian banyak. Kita bisa melihat literatur dalam sejarah peradaban Islam. Maka di bulan Ramadan ini saya ingin mengajak, mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Tidak usah Anda bertanya tentang hukum, tentang solawat. Karena kita ada itu karena ada Rasulullah. Karena ada Muhammad ibn Abdullah. Alam dunia ini ada, kita ada, semua ini ada. Karena Allah menciptakan nurnya Muhammad. Kalau Allah tidak menciptakan nurnya Muhammad, maka kita tidak akan pernah ada. Bahkan surga dan neraka juga tidak akan ada. Alladzi hasala fi nurihi wujudul.
dari hasilnya nurnya Rasulullah, Allah menciptakan nurnya Rasulullah. Bahkan Nabi Adam sendiri ada karena diambil dari bagian nurnya Rasulullah. Jadi kita perlu berterima kasih kepada Rasulullah. Ada sawit kita panen tiap hari. Sawit itu ada diciptakan oleh Allah karena ada Rasulullah. Kita ada, semua ada. Maka tidak perlu berdebat kita tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka barangkali ada banyak ulama yang wajib membaca solawat, wajib minimal dalam sholat. Minimal dalam sholat. Ini yang penting dan harus kita pahami bersama. Tanpa Rasulullah kita tidak akan ada. Alam ini tidak akan ada. Surga neraka juga tidak akan ada. Kita sudah diciptakan oleh Allah menjadi umatnya, menjadi umat Muhammad SAW. Itu sudah alhamdulillah. Mari yang pertama kita baca sholawat untuk Rasul. Kita baca sholawat, perbanyak baca sholawat. Apalagi dalam situasi sekarang ini, sekali lagi saya menghimbau, bahkan di masjid-masjid, di musola-musola, khususnya para santri-santri, semua habis sholat baca li khamsatun nutfi biha harul bail hatimal mustafa al murtadha wa ibnahum, minimal 7 kali setiap habis sholat. Pada saat kita menunggu imam datang, kemudian puji-pujian di masjid maupun di musola, pujianlah dengan itu saja. Mudah-mudahan di bulan ini Allah akan mengangkat kembali dengan keagungan, dengan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting. Dalam situasi seperti ini, mari kita perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Banyak literatur, bahkan doa sendiri tidak akan sampai ke langit tanpa dihantar oleh sholawat. Banyak dalil, Anda tinggal buka saja dalilnya lah. Di mana-mana ada sekarang, di Google ada, gampang, mudah sekali. Tapi insya Allah itu semua atas sebuah kajian yang membawa manfaat bagi kita semua. Ayo kita semua bersolawat untuk Rasulullah. Yang kedua, jadilah Rasulullah itu menjadi panutan, sampel, contoh terbaik bagi kita, khususnya bagi umat Islam. Tetapi Rasulullah itu menjadi contoh baik bagi seluruh manusia, bukan sekedar hanya umat Islam saja. Bahkan banyak sekali pakar-pakar, ilmuwan-ilmuwan dunia yang mengatakan bahwa Rasulullah itu, Muhammad ibn Abdullah itu adalah sosok manusia yang paling manusia, paling paham tentang manusia, paling mengerti tentang manusia. Maka bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, kepada keluarga Rasulullah, washabihi, dan para sahabatnya Rasulullah, orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang Islam, kemudian mengimani kenabian pada masa itu, ya nabi'il ulumi wal hikam, yang menjadi sumbernya ilmu. Ini kalau dikaji juga agak panjang. Sumber itu bisa saja kalau orang bertani, kalau orang mau tanam jeruk, itu yang diharapkan adalah buah jeruknya. Atau hasil dari pertanian, hasil dari buah jeruk. Setelah kita tanam jeruk, kemudian berbuah, kemudian buahnya kita jual ke pasar, kemudian jadi uang. Seorang petani jeruk sebetulnya dia menginginkan uangnya, bukan menginginkan jeruknya. Aslinya menginginkan uangnya. Tidak penting buah jeruk itu bagi dia itu. Tidak penting lagi. Dia susah payah menanam pohon jeruk. Tiap hari dia suci, dia siram, dia pupuk. Sampai berbuah, buahnya ditungguin dan lain sebagainya. Sebetulnya petani jeruk tidak butuh buah jeruk. Yang dibutuhkan oleh petani jeruk adalah uang. Hasil penjualan jeruk itu sendiri. Keluarga Rasul dan para sahabatan Rasul sudah punya uang, maka dibilang sumber. Ini kalau dijelaskan akan panjang sekali, memakan waktu beberapa pertemuan. Maka kemudian ada banyak sekali Syekh Imam Ibnu Suja' radhiyallahu an mengatakan dalam kitab Fathul Qorib, Tohirin, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amal war, semua
keluarga Rasulullah, bahkan seorang ulama besar, tidak ada yang buruk. Maka hargai, hormati, muliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzurriyyatur Rasul, dzurriyyatus shalihin, ahlul bait itu dimuliakan, dimuliakan Rasul. Ini yang penting. Di sini dikatakan sumbernya ilmu, saya tidak akan jelaskan. Saya kasih contoh sepintas saja. Mudah-mudahan Anda semua memahami itu. Seorang petani cabai tidak butuh buah cabai. Yang dia butuhkan adalah uang hasil penjualan cabai. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan, karena besok mungkin kita akan memasuki pembahasan yang lebih luas lagi dalam kajian ta'lim muta'alim. Sore hari ini saya ucapkan selamat berbuka puasa. Sebentar lagi berdoa saja. Ada lagi fenomena yang berkembang, berdoa di bulan Ramadan, di menjelang buka puasa, itu kemudian dia mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Sudahlah, nggak usah diperdebatkan, nggak usah kemudian juga dijadikan sebuah bahan kita untuk beradu argumentasi. Berdoa saja. Doa itu dengan cara apa saja, insya Allah baik dan bermanfaat, membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.